datang di channel YouTube kami. Saya Adinda Konsela dengan teman-teman saya Rama Kristiawan dan Felicia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari STMIK Metodis Binjai dari Prodi Sistem Informasi B ingin membahas tuntas tentang skenario sistem dalam mata kuliah Analisa dan Desain Sistem Informasi. Kami akan membahas tuntas dalam video berikut ini. So, stay tune. Yang pertama, ASKES dan fitur. Banyak pendekatan menggunakan fitur-fitur sebuah sistem untuk membantu mendeskripsikan kebutuhan. Pertanyaan yang umum timbul adalah bagaimana fitur-fitur dan ASKES berinteraksi? Fitur adalah yang bagus untuk mendeskripsikan sebuah sistem dalam rangka perencanaan proyek yang interaktif di mana setiap literasi mengandung sejumlah fitur. Selanjutnya, ASKES menyiapkan cerita bagaimana aktor menggunakan sistem tersebut. Meskipun fitur bisa langsung dideskripsikan, banyak orang mengakui akan sangat membantu jika membuat ASKES terlebih dahulu. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan fungsi dari use case diagram dan notasi use case. Fungsi use case yang pertama yaitu memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Fungsi use case yang kedua yaitu sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Dan notasi use case dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama sistem, yang berfungsi untuk membuat use case dengan interaksi dari luar sistem. Yang kedua, aktor. Hal ini tentunya menciptakan use case menjadi mudah, memberikan informasi kepada sistem, serta menerima informasi dari sistem. Dalam hal ini, kami juga membahas mengenai identifikasi aktor. Untuk menentukan identifikasi aktor, harus ditentukan pembagian tenaga kerja dan tugas-tugas yang berkaitan dengan peran pada konteks target sistem. Dalam hal ini, peran aktor sangatlah penting, karena aktor berfungsi untuk menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Deskripsi use case. Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memilih abstraksi yang cocok. Contohnya, saat pelanggan menelpon restoran untuk melakukan booking, dia akan berbicara dengan karyawan restoran yang akan mencatat booking tersebut ke sistem. Stereotip. Stereotip adalah sebuah model khusus yang terbatas untuk kondisi tertentu, dan dalam stereotip ini kita juga melihat bahwa terkandung sebuah simbol-simbol dari stereotip mengenai use case yang akan dibahas. Generalisasi aktor. Generalisasi merupakan hubungan antara dua use case atau dua aktor, di mana salah satu menginherit dan menambahkan atau melakukan override sifat dari komponen yang lainnya. Level use case. Masalah umum dengan use case adalah dengan memfokuskan pada interaksi di antara user dan sistem. Seringkali perubahan pada proses bisnis adalah pembelian produk. Contoh dari use case C-level. Ada beberapa bagian level pada use case, yaitu yang pertama C-level, yang kedua adalah fish level, yang ketiga adalah kit level. Dalam hal ini kami akan membahas pengertian dari bagian-bagian tersebut. Untuk C-level merupakan relasi aktor dengan use case, cukup menggunakan garis alusiasi. Level fish adalah sub use case dari salah satu use case yang terdapat pada C-level. Sub use case dimaksudkan dalam hal ini dapat berupa pewarisan atau extension atau disebut inheritance dan behavior.
Contoh atau bisa kita sebut polymorphism. Use case kit level menampilkan bagaimana use case di level sesuai dengan interaksi bisnis yang lebih luas. Use case kit level biasanya merupakan use case bisnis. Use case dan fitur. Fitur adalah cara yang bagus untuk mendeskripsikan sebuah sistem dalam rangka perencanaan proyek yang iteratif, di mana setiap iterasi mengandung sejumlah fitur. Selanjutnya, use case menyiapkan cara bagaimana aktor menggunakan sistem tersebut. Meskipun kedua teknik tersebut mendeskripsikan perekonomian, namun tujuannya berbeda. Specification. Hanya mengandalkan diagram ASCII saja dalam notasi UML tidaklah cukup. Setiap ASCII perlu disertai dengan teks yang menjelaskan tujuan dari ASCII dan juga apa yang dicapai ketika ASCII dijalankan. Spesifikasi ASCII biasanya dibuat dalam tahap analisis dan desain secara iteratif. Pada awalnya, hanya dideskripsi singkat analisis dan desain secara iteratif yang diperlukan untuk melaksanakan aliran normal dari ASCII. Seiring berjalannya analisis, langkah-langkah apa yang harus dilakukan perlu dijelaskan lebih lanjut. ASCII rinci adalah representasi tekstual yang menggambarkan urutan kejadian bersama dengan ASCII. Terkait lainnya, dalam format tertentu, biasanya template ASCII standar dibuat untuk menjelaskan informasi rinci dari ASCII tersebut. Sekian dari video kami. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam menemukan